Kita akan mengikuti acara inti Happy Family Time di masa pandemi COVID-19 ini ya, bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Nia Paramita Yusuf, MSI, psikolog ya. Assalamualaikum Bu Nia, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat dan bahagia. Oke, itu yang penting ya, sehat dan bahagia Bu ya. Oke, baik Bu Nia, mungkin orang tua siswa nggak sabar lagi ya ini menerima paparan dari jenengan tentang bagaimana sih menyikapi COVID-19 ini di rumah. Tentunya orang tua siswa kan ini ada pekerjaan baru mungkin ya. Sebenarnya nggak baru kan, intinya orang tua juga mendidik gitu Bu Nia ya. Tetapi karena COVID-19 ini ternyata ada skenario baru yang harus dirancang oleh orang tua. Monggo Bu Nia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya menjadi keluarga yang tetap happy walaupun di kala pandemi COVID-19? Iya. Jadi kita sebelumnya harus mengetahui dulu nih Pak Maskur, gimana tentang posisi orang tua bagi anak. Karena orang tua mempunyai pengaruh besar yang sangat penting dan berarti serta sumber daya utama bagi kehidupan seorang anak itu sendiri. Iya. Dan selanjutnya di sini orang tua menjadi sebuah stimulator dalam memberikan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi anak untuk mencapai potensi optimal dalam masa perkembangannya. Selanjutnya adanya pendampingan bagi anak yang membantu anak untuk melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang dialaminya dalam perkembangan serta terhadap lingkungannya. Setiap keluarga selalu mendambakan terciptanya keluarga yang bahagia. Jadi semuanya pengen yang happiness. Dan tidak jarang setiap keluarga mengusahakan kebahagiaannya dengan berbagai jalan dan upaya. Bahkan mereka menempa anak-anaknya agar mempersiapkan diri membentuk kehidupan dalam berkeluarga yang bahagia sesuai dengan apa yang didambakan orang tuanya. Karena keluarga bahagia dan sejahtera itu kan dambaan semua keluarga di dunia. Idaman ya. Iya. Iya. Itu tadi untuk posisi orang tua bagi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana seorang posisi anak. Di sini anak diposisikan sebagai amanah dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kebahagiaan pada orang tua, kasih sayang dan keterikatan dengan anak. Jadi orang tua juga harus memberikan kebahagiaan dengan cara memberikan attachment, bonding terhadap anak. Jadi tetap ada chemistry antara anak dan orang tuanya. Dan ini posisi orang tua ini berat di sini ya. Iya. Selanjutnya anak merupakan wujud dari cinta kasih sayang serta sumber motivasi bagi orang tua. Wujud dari nilai-nilai kehidupan dalam pencapaian sebuah keberhasilan, dan anak juga memberikan permasalahan spesifik pada orang tua dalam pengasuhan, pendidikan seperti karakter yang keunikan sebagai sebuah individu, karena di sini konsepnya kan manusia semuanya unik Pak. Ciri ada memiliki ciri khusus masing-masing ya. Jadi satu dengan yang lain nggak sama, walaupun itu satu kandungan. Pasti ada kekhususan, kekhasan tersendiri di anak itu. Dan ini karunia Allah ini. Karunia Allah yang nggak ada plagiasinya. Kalau robot bisa diplagiasi, kalau seorang anak nggak bisa diplagiasi. Cloning pun tidak bisa. Nggak bisa ya. Selanjutnya kepribadian dan temperament anak yang sulit, kesulitan untuk membagi waktu bersama anak dalam rutinitas sehari-hari, konflik antara anak dengan saudara kandungnya, dihantui dengan perasaan bersalah sebagai orang tua. Jika kita sebagai orang tua sudah memahami cara menjalani hidup dalam bahagia, maka secara otomatis anak pun juga akan bahagia, karena kayak nyetrum gitu Pak. Jadi dia bisa merasakan nih, oh mamanya ada tes happiness. Si anak tuh akan nyalur ke anaknya. Tapi kalau si mamahnya nih sukanya melo, baper gitu. Orang tua juga harus pandai berakting ya di hadapan anaknya ya. Kalau berakting dia bisa ngerasakan Pak, mama nih pura-pura bahagia gitu. Jadi bahagia harus dari hati. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu akan terus berproses. Demikian pula cara membesarkan anak menjadi seorang anak yang bahagia. Intinya itu ya, bagaimana menjadikan anak bahagia. Lalu di sini ada dasarnya untuk parenting, yaitu adanya faktor genetika atau keturunan. Itu sebenarnya tidak berpengaruh. Adanya faktor belief, yaitu sebuah keyakinan yang membangun karakter manusia itu sendiri.
Lalu di sini ada tugas orang tua untuk membangun ego, mengisi super ego dengan nilai-nilai yang kuat tetapi sekaligus juga fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, nggak kaku ya, berarti harus orang tua juga harus peka terhadap perkembangan zaman iya. ya. Oke. Makanya kan Islam tuh indah ya, ditunjukkan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan zamannya. Jadi tentunya, harus upgrade. Zaman orang tua dulu waktu kecil dengan zaman anak-anaknya sekarang ini tentu beda Bunda. Tentu beda sekali. Ya. Dan itu juga harus mensikapinya dengan tuntutan zaman juga Bunda ya. Tuntutan zaman tapi cara yang bijak. Oh gitu ya. Lalu untuk bagaimana sih menciptakan tetap happiness di saat pandemi karena kan mau nggak mau orang tua ini kan harus mempunyai kerja double ya. Dia sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurusi secara domestik di keluarganya. Lalu dia juga dituntut untuk menjadi seorang istri bagi suaminya. Dia kalau misalkan pekerja dituntut dari kantornya. Ini mungkin yang lebih sulit ya. Juga ada yang bekerja Bunia ya. Laras karena beberapa kan memang wanita karir. Lalu dia juga dituntut untuk menjadi ibu dan dituntut juga tambahan yang baru menjadi seorang guru bagi COVID-19 ini ya. Kayak gitu. Itu harus pintar-pintarnya gimana sih orang tua itu merancang siklus sebaran tugasnya itu biar si anak jadi nggak boring. Lalu yang kedua memberikan tugas secara bertahap. Jadi step by step aja, jangan langsung dikasih semua. Si anak nanti kan shock ya Pak ya. Masya Allah banyaknya mama ya. Berarti ada strategi harus disusun nih oleh orang tua ya. Jadi pemberiannya harus step by step, dikit-dikit gitu. Lalu menjadi guru harus memiliki rasa empati. Seperti tadi yang diceritakan, itu kan menceritakan bahwa beberapa anak mengkomplain mama lebih keras dari gurunya. Lebih strength dibandingkan guru saya di sekolah kayak gitu. Itu karena mamanya kurangnya rasa empati. Karena sebelumnya kan mamanya mohon maaf lepas tangan gitu ya. Pasrah ke gurunya, pasrah ke guru les. Nah, untuk saat ini COVID-19 ini benar-benar mengajarkan kepada kita untuk gimana sih jadi guru anak kita sendiri. Selanjutnya memberikan tugas dan membuat gimana caranya dia bahagia. Lalu kita harus sering-sering memberikan apresiasi kepada anak kita. Itu mungkin ya. Dikasih soalnya kadang orang tua gak sempat ngobrol aja, apalagi beli apresiasi nih ya. Harus belajar ini ya. Selanjutnya harus mendampingin anak kita dengan hati. Cirinya apa ini Bunia mendampingi dengan hati ini? Mendampingi dengan hati di saat kita mendampingi Ananda, ekspresi muka kita, terus cara intonasi kita ngomong itu tetap terjaga. Tapi kalau ekspresi kita senyum tapi sambil ada intonasi yang agak tinggi, membentak, si anak pasti kerasa kok mama kok ekspresinya ketawa tapi kok pengen marah, kayak gitu. Dan ini masalah perasaan ini nggak bisa diakali nih anak itu ya. Walaupun misalkan orang tuanya artis ya, pandai berakting misalkan ya, itu tetap nggak bisa dia memanipulasi auranya itu beda. Karena ini buatan atau asli dari hatinya. Senyum yang tulus dari hati dan senyum yang dibuat-buat beda. Lebar samping kanannya. Apalagi ini terhadap putra putri sendiri ya. Putra putri sendiri. Selanjutnya ini mungkin Bunia ya, yang banyak menjadi pertanyaan umum ini ketika orang tua dalam hal ini ibu ya, ini juga bekerja ya, untuk membagi waktu antara bekerja dengan pendampingan Ananda ini bagaimana Bunia? Karena misalkan di Sekolah Islam Sambil Malang ya, ini kan masih berjalan pembelajaran di rumah saja ini ya. Kalau sekarang ini memang sekolah punya kebijakan belajarnya supaya tetap menyenangkan dan tetap bermakna gitu. Nah ini orang tuanya ini biasanya yang punya kendala ini dengan membagi waktu dengan bekerjanya ini. Bunia, monggo. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Maskur, karena kebetulan saya sendiri juga mengalaminya. Saya selalu tegasnya mohon maaf sekali Bu Wali kelas telat. Saya akuin. Jadi saya selalu minta spare waktu khusus untuk dan memang Bunia ini difleksibelkan karena sekolah juga menyadari itu ya. Jadi saya selalu istilahnya berkomunikasi seperti itu dengan wali kelas. Saya konfirmasi ke beliau bahwa mohon maaf tugasnya terlambat dan nanti minta tolong di-listkan untuk beberapa tugas anak saya yang belum dikerjakan seperti itu. Jadi selalu kita koordinasi dengan
wali kelas tuh erat gitu Pak. Jadi silaturahminya hampir tiap hari saya WA. Ini dampak positifnya ini Bu ya. Yang tadinya saya WA kalau Ramadan gitu ya, selamat Ramadan, minal aidin pada saat Lebaran, sekarang harus tiap hari. Jadi intens. Dan nggak kenal waktu kadang Bu Nia ya. Oke. Seperti itu Pak. Terus gini Bu Nia, kadang ada sebagian dari Ananda itu yang mungkin merasa malu atau gak enak ya kalau telat laporannya. Gimana mensiasati itu Bu Nia? Kita tanamkan pada anak kita bahwa untuk menjadi sempurna itu tidak harus benar-benar tanpa ada correction sama sekali. Jadi sesuatu yang sempurna itu akan terjadi sempurna apabila ada proses pembelajaran. Kalau sekali dua kali nggak mungkin sempurna dong Pak. Jadi ada proses. Jadi dia agar menikmati proses. Karena ditakutkan kalau anak-anak yang langsung mintanya semuanya serba perfect. Nah itu nanti pada saat dia ada sedikit missing, nah itu dia langsung komplain, langsung angry, marahnya keluar. Nah itu yang membahayakan. Tapi kenyataannya ini loh Bu Nia, mohon maaf mungkin ada orang tua siswa mungkin tidak usah tersinggung ya. Kadang ini ada orang tua yang seperti itu Bu Nia. Berarti orang tuanya angry ya? Bukan siswanya. Harus menuntut perfect gini, harus gini. Itu gimana menyikapinya Bu Nia? Iya, apabila orang tua seperti itu tuh kalau menurut Pak Adi Gunawan ya, pakar hipnoterapis yang saya pernah mengikuti beliau seminarnya itu mengatakan seperti ini ada dua. Orang tua yang perfeksionis tuh ada dua. Jadi memang dasarnya beliaunya dulu itu pinter banget, tak tertandingi. Tapi yang kebanyakan yang kedua nih, tadinya orang tuanya itu nggak pinter-pinter banget. Karena dia dulunya nggak pinter, jadinya kepengennya anaknya itu harus totalitas dan maksimal. Berarti nuntut. Karena dia dulu ada sesuatu yang direpress, ditahan, terus kependem. Akhirnya gimana caranya anak saya harus nomor satu, tak tertandingin. Pokoknya harus is the best. Jadinya kalau misalkan ada sedikit kok ini ya kelewat jam kayak gitu sama anaknya, misalkan nilainya pengennya 10 terus 8, dia mesti komplain sama gurunya. Datang semua berkasnya dibawa, ditunjukin gurunya, nggak terima saya anak saya begini. Nah seperti itu. Nah itu sebetulnya untuk pola asuh kurang baik Pak Maskul, karena kan si anak akhirnya melihat orang tuanya, oh caranya belajar itu adalah protes. Oh caranya belajar itu pakai intonasi yang tinggi. Caranya belajar itu harus sambil marah. Jadi kalau nilai saya nggak 10, saya boleh komplain. Akhirnya nanti lama-lama ditakutkan si anak menghalalkan segala cara. Di saat dia mendapatkan nilai buruk, akhirnya nanti dia gimana aja dapat nilai bagus. Mohon maaf, akhirnya culas dengan cara mencontek. Seperti itu. Dan ini juga harus diperhatikan juga, nggak hanya orang tua ini Bu Nia ya, guru-guru juga harus demikian ya. Insya Allah sekolah Islam enggak Bu Nia ya. Enggak, insya Allah enggak. Dan memang ini ya salah satu problem pendidikan di negara kita Bu Nia ya. Adanya orang tua yang masih begitu banyak atau tinggi tuntutan terhadap putra-putrinya. Padahal kalau dijelaskan tadi ini cukup bahaya ini ya terhadap perkembangan psikologi anak ini. Gimana Bu Nia? Untuk perkembangan tahap perkembangan selanjutnya si anak ini kan akhirnya punya secara kognitif dia terkotak-kotak nih. Pokoknya harus begini, pokoknya kena judulnya pokoknya. Nah, akhirnya kalau semua yang terjadi di dunia ini nggak sesuai, dia akan komplain. Efeknya dia mudah stres ya. Dan tentunya kalau sudah stres, di mana mau bahagia Bu Nia ya? Iya, karena bahagia kan ada di hati kita. Dan seharusnya pecinta FM yang berbahagia dan orang tua ini dengan kedekatannya secara fitrah kan memang kedekatan dengan putra putrinya ya, harusnya bisa ya. Tetapi mungkin kadang karena tuntutan kerja di kantor Bu Nia ya, ini bisa jadi mengakibatkan goyah ini orang tua Bu Nia ya. Terus bagaimana menyikapinya ini Bu Nia? Jadi kalau misalkan sekarang ini kan orang tua bener-bener harus jadi seorang guru bagi Ananda. Sebenarnya dari COVID ini itu kan hanya menegaskan aja. Sebenarnya dari dulu pada saat anak kita kecil kita udah jadi guru kok sebenarnya. Kalau kita mau menelusuri secara lebih dalam. Jadi kenapa kok komplainnya sekarang? Kok si COVID sih salah? Nah kayak gitu. Jadi si orang tua tuh kadang-kadang menyalahkan si COVID. Padahal si COVID baik-baik saja gitu. Makanya kalau misalkan orang tua ada yang komplain si COVID, buat si COVID ini menyenangkan bagi orang tua. Jadi kalau saya seperti ini kalau ngomong sama anak saya, Kak,
si COVID Beckham datang nih. Nah, seperti itu. Jadi ini virus sebenarnya membahayakan, tapi jadi bahagia gitu karena si COVID Beckham datang. Nah, kita belajarnya di rumah. Nanti kalau Mas COVID-nya pergi, ya kamu belajarnya di sekolah lagi. Jadi si anak pun jadi, oh iya karena COVID-nya jadi enak ya Ma. Jadi saya tiap hari bisa sama mama. Saya tiap hari akhirnya bisa masak Pak Maskur. Yang tadinya anak saya nggak bisa masak nasi, sekarang tiap hari job desk-nya adalah masak nasi. Dan tiap hari bikin nasi goreng. Ya memang di balik semua kejadian entah itu nggak menyenangkan seperti ini, insya Allah ada hikmah di balik itu semua. Ada satu orientasi yang harus tertanam terus, yaitu bagaimana menciptakan Ananda itu bahagia. Makanya harus akrab dengan mereka ya, harus mengerti dunia mereka. Mungkin yang selama ini sibuk dengan dunia kerjanya, sekaranglah saatnya orang tua siswa memahami keinginan Anandanya. Rasul Muhammad SAW dulu pernah ketika ngobrol-ngobrol dengan para sahabat ditanya bagaimana sih Rasul ciri-ciri orang bahagia itu ya, beliau menjawab asyhadun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sobirun wa qana'atum bima fil yadi. Nah di situ ada wa qana'atum bima fil yadi, menerima dengan senang ketentuan apapun yang diberikan Allah kepada kita semua, dan kita harus selalu berhusnudzon ya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ditimpakan, walaupun sekarang terkena COVID-19, mudah-mudahan ini ada hikmah manfaat bagi kita semuanya. Di antaranya nanti keterdekatan orang tua dan putra-putrinya ini Ibu Nia ya. Oke. Baik Ibu Nia, ini ada permasalahan tentang ini, ada orang tua yang memang begitu sibuknya dengan pekerjaannya, walaupun dia ibu rumah tangganya kan kadang sudah diserahkan sama pembantu ini asisten asisten rumah tangganya. Nah, bagaimana ini solusinya? Iya. Jadi seperti ini, kita samakan satu frame dulu apa yang dimaksud tentang pengasuhan. Pengasuhan walaupun di era modern sekarang bisa diwakilkan dengan babysitter, dengan anak dititipkan di penitipan anak, tetapi tetap untuk yang nilai-nilai kekhasan gimana sih keluarga kita itu harus dari orang tuanya sendiri. Jadi pesan sponsor itu tidak akan nyampe ke anak apabila bukan dari orang tuanya sendiri yang menyampaikan ke anak. Jadi si anak ini akan terbentuk sebuah kepribadian yang khas, yang memang dibentuk dari kedua orang tuanya ini. Memang penyampaiannya harus secara cantik, secara apik oleh orang tua kepada anak. Walaupun keseharian si anak memang bukan sama orang tua, nggak masalah. Yang penting di saat terjadinya quality time anak kita itu harus kita nyampe. Jadi kita menyampaikan. Ini harus pandai-pandai mencari quality time-nya ini sebenarnya. Jadi jangan secara kuantitas. Kalau secara kuantitas wanita karir itu akan kalah. Karena kuantitasnya beliau biasanya kerjanya 8 jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 teorinya. Minimal itu. Iya, itu teorinya. Tapi beberapa wanita karir di sana beliau mengalami jam kerja yaitu bakdo maghrib atau bakdo isya baru pulang. Jadi waktu untuk anak sedikit sekali. Padahal anak-anak itu kan bakdo isya biasanya udah tidur ya. Iya, sudah capek ya benar. Iya. Jadi jangan paksakan anaknya panjenengan mengikuti jamnya jenengan. Ini anak biar tetap sesuai dengan masa perkembangannya sebagai seorang anak-anak, dan panjenengan seorang dewasa. Ya sudah, sesuai role-nya aja. Jangan maksain. Dan yang harus dipaksakan itu adalah waktu ya. Quality time-nya itu harus memang entah berapa menit itu ya, tetapi yang berkualitas. Yang berkualitas dan si anak memang benar-benar merasakan klik, oh ini ada chemistry khusus dari orang tua saya nih. Nah kayak gitu. Dan ini mungkin ada masalah juga ini ya, mungkin yang jauh ya, orang tuanya bekerja sementara Ananda di rumah bersama asisten rumah tangga. Mungkin ada kakaknya juga ya. Tapi ini insya Allah nggak jadi kendala Bu Nia ya, kita pakai sosmed itu juga bisa mungkin ya, bisa ya nggak ya? Bisa, cuman pemilihan kata-kata kita harus benar-benar yang selektif. Jadi jangan maksudnya kita baik tapi kita cara penyampaiannya salah. Nah si anak kan akhirnya jadi tersinggung. Ini orang tua udah nggak pernah ngurusin aku, giliran ngomong menyakitkan mak jelek. Apalagi bahasa tulis ya nanti. Sehingga kalau menggunakan media sosial mungkin ya pakai video call itu ya.
Iya, itu lebih efektif karena bahasanya ekspresi kita juga hadir ya. Kelihatan. Kalau kita by chat, biasanya si anak maksudnya orang tuanya baik nih, tapi akhirnya penangkapannya kan buruk karena dia nggak tahu ekspresi mamanya, padahal ngomong sambil ketawa. Cuma salah emot, emotnya pas marah itu yang keluar asapnya, gitu. Jadi anak nangkapnya, wih, mama ngomongnya kok sambil marah. Oke. Jadi memang Bu Nia, ini jarak untuk sekarang ini jangan dijadikan kendala ya. Iya, jangan buat alasan. Jangan buat alasan juga ya. Si alibi sudah pulang. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau orang tua betul-betul menyadari bahwa dia harus hadir ya ke hati anandanya, yang penting tadi quality time tadi. Iya. Bagaimana ini Bu Nia menciptakan quality time? Mungkin ada contoh itu Bu Nia. Ini yang sudah saya terapkan kepada anak saya. Jadi jujur kalau memang Sabtu Minggu saya nggak bisa hadir dalam anak saya, apalagi sebelum Mas Covid datang kemarin. Itu saya kalau Sabtu Minggu kan berjalan-jalan gitu ya. Terbang ya. Iya. Karena suatu kesibukan. Jadi biasanya quality time saya lakukan waktu dia pulang sekolah. Jadi sampai rumah biasanya anak saya itu kansa jam 4:30 baru sampai rumah. Nanti sampai malam dia sama saya. Jadi beberapa hal-hal yang dia tanyakan ke saya, Ma gimana sih caranya biar kita berani? Nah itu saya jawab, caranya gini sayang, nah kayak gitu. Ma gimana sih caranya biar aku tuh punya teman banyak? Nah kita juga harus mengajarkan secara real. Jadi jangan ceritain, iya caranya pilih teman kayak gini. Si anak kan bingung nih dalam bayangannya. Oh cara pilih teman kok gini, kok ribet banget ya konsepnya ibuku. Tapi kalau kita memberikan konsepnya secara real, ini contohnya dari boneka nih Kak. Nah ini boleh nih temenan sama siapa aja nih. Nggak usah dilihat mau dia dari strata mana, nggak usah melihat. Kalau boneka warnanya apa, beda-beda ya jadi satu gitu. Karena kan Indonesia katanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau si orang tua masih secara terkotak-kotak. Karena beberapa anak saya cerita sih di sekolah mah kok beberapa teman-teman selektif ya dalam pemilihan teman. Dan aku nggak gitu mah. Akhirnya anak saya memiliki kesukaan terbaru adalah membaca buku di perpustakaan. Dan yang saya bikin menjadi amazing sekali itu bacaan bukunya dia itu yang berbau psikologi, berbau motivasi. Ada terah psikologinya. Iya, kayaknya sudah mendarah daging gitu ya Pak ya. Titisan ini. Terus akhirnya pada saat saya ajak waktu saya mengisi acara dan dia bilang gini, Ma suatu saat mama yang duduk dan aku yang berdiri. Nah hanya begitu aja itu saya udah ngerasa Masya Allah ternyata saya cuma memberikan modeling seperti ini. Ternyata dia tahu nih kalau sebelum ngisi itu harus belajar dulu. Jadi nggak bisa dong kita mau ngisi terus langsung kayak gitu. Jadi pakai persiapan gitu ya. Bener. Jadi sebelumnya kita harus cas dulu, baru kita bisa share ilmu kita di sini seperti itu Pak.